benar nih ada berita seorang anak yang bunuh ibu kandungnya sendiri. Gara-gara apa tuh? Minta HP. Ya Allah, ya jadi seperti itu keadaan anak-anak sekarang ya seperti itu. Salawat Allahul Kafi itu kan viral tuh. Jadi anak muda zaman sekarang itu bukan karena miskin ilmu pengetahuan, tapi karena miskin akhlaknya dikesampingkan. Jadi kayak gitu. Ibunya sendiri dibunuh. Gimana ceritanya coba? Coba kalau dia ingat misalnya ketika kecil dia melahirkan dia, kemudian memberi makan dia, kemudian memandikan dia. Ketika sakit dia bawa ke rumah sakit, panas sedikit, nangis sedikit, ibunya langsung datang, rela mengorbankan waktunya untuk mengurus dia dan sebagainya. Coba kalau ingat itu kan, ya nggak bakalan lah. Itu hewan aja nggak bakal ngakuin kayak gitu. Gimana itu? Ya makanya balasan orang yang taat sama orang tua itu surga, sebagaimana dalam hadis Rasulullah, al jannatu tahta aqdami ummahatikum. Itu surga itu ada di telapak kaki ibu kita. Jadi kalau kita taat sama ibu kita, insya Allah kita akan mendapatkan surga dari Allah. Nah itu juga ada hadis lagi nih, bahwa Rasulullah itu ketika ditanya siapakah yang harus saya muliakan, itu ketika itu kan ada seorang hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Jadi ketika itu ada seorang sahabat datang ke Rasulullah ya, yang bunyi hadisnya kayak gini. Ya rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi ya, sahabati. Yani barang siapakah Rasulullah yang manusia yang paling berhak saya muliakan pertama kali. Nah, di situ dikatakan bahwa qala ummuka. Qala summa man ya Rasulullah? Qala ummuka. Qala man ya Rasulullah? Qala ummuka. Summa abuka. Nah, itu dikatakan bahwa ummuka, summa abuka. Nah, di situ bahwa Rasulullah SAW mengatakan siapa sajakah yang dikatakan tadi, siapa saja orang yang harus saya muliakan pertama kali. Dikatakan ibumu dan yang ibumu 3 kali kan, kemudian ayahmu. Nah, derajat ibu berarti 3 kali, baru sekali ayahnya. Ya. Makanya kita harus merawat ibu kita yang sudah tua. Kita harus hormat sama orang tua. Kita harus menghargai orang tua. Dan marilah kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, ibu kita khususnya, mudah-mudahan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, itu juga satu poin lagi bahwa kita ini sebagai anak itu adalah aset orang tua kita kan. Ya, aset orang tua kita ketika di dunia, di akhirat. Di dunia mereka dengan lahirnya kita itu mengharap bahwa kita ini menjadi penerus mereka di masa tua mereka. Kita ini menjadi orang yang merawat mereka di masa tua kita. Sebagaimana kita sekarang kan, kita ini sekarang masih muda, pasti akan menjadi tua. Tentu otomatis kita berharap nanti ketika kita tua ada yang merawat kita. Siapa? Ya anak kita. Maka dari itu orang tua kita itu memasukkan kita ke pesantren, menaruh kita kepada guru-guru, para kiai, itu untuk mendidik akhlak kita agar kita nanti berbakti kepada mereka di masa tua mereka. Dan juga aset di akhirat nanti gimana? Itu menjadi sumber syafaat bagi mereka. Ingat bahwa setiap orang tua itu diberikan ujian, salah satunya adalah anaknya. Bagaimana ia mendidiknya, bagaimana ia menjadikannya itu anak soleh, dan bagaimana ia menjadi amal jariah bagi orang tuanya itu. Maka di situlah maka wajiblah bagi kita untuk memuliakan orang tua, karena kita nanti juga akan menjadi orang tua. Coba kalau yang membunuh tadi masa tuanya dibunuh, ya mikir juga harusnya seperti ini. Kami Santri Fat Institute mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember 2020.